Jadi kemarin kita sama-sama belajar setelah membaca suratul Fatihah waladhdallin, baca aminnya bersama antara imam dan makmum dan imam. Itu aminnya bersama, itu bagus ya, pahalanya sangat hebat. Bersamaan, yang lain tidak boleh bersamaan. Nah setelah itu dia imam. Ini yang kelima ya. Yang kelima, syarat menjadi imam yang benar, yang bagus. Etika menjadi imam yang benar, setelah Fatihah diam, wa yaskutu, dan diam al-imam, siapa imam, saktatan, dengan diam, akibal Fatihati, setelah membaca suratul Fatihah. Apa tujuannya? Liyathuba ilaihi, agar supaya kembali, ayyarji'a ilaihi nafsu, agar kembali kepada imam itu apa? Nafasnya. Jadi setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, imam diam. Jangan langsung sambung sama surat, nang kada. Tarik nafas dulu agar kembali nafasnya. Ya. Cek rukaburu. Wa yaqra'ul makmum, dan membacalah siapa makmum al-Fatihah kepada Fatihah fil jahriyati, di dalam sholat yang jahriyah. Jadi kalau sholat yang jahriyah seperti maghrib, isya dan subuh, diamnya imam itu agak panjang, agak lama. Apa tujuannya? Memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca suratul Fatihah. Dan diamnya imam itu wa innama yaskutul imam biqadri dzalik, dengan perkiraan bacaan suratul Fatihah. Gitu. Jadi yang bagus itu kalau kita ngimami setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, jadi imam, jangan langsung surat, diam sebentar. Kalau jamaah jahriyah, kasih makmum kesempatan baca suratul Fatihah. Jadi kalau di sini wasaqtatun tawilatun fil jahriyati bi qudrati atau bi qadri qiraatil ma'mum al-Fatihah, atau dengan perkiraan ya, perkiraan bi'tibaril wasti al-mu'tadil. Begitu. Apa tujuannya? Liyatamakkana minal istima', agar memungkinkan ya siapa makmum minal istima', dari mendengarkan inda qiraatil imami, ketika imam membaca surah. Jadi setelah baca Fatihah, imam, makmum baca Fatihah. Setelah selesai baca Fatihah, dia dengarkan imam baca surat. Tidak usah baca. Yang sering terjadi, setelah waladhdallin imam baca surat, makmum juga baca Fatihah. Itu yang sering terjadi kan? Itu tidak benar. Ya, jadi ini bisa jadi imamnya salah, makmumnya tidak ngerti gitu. Jadi sama-sama tak ngerti. Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilat, bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Imamnya idza zulzilah, makmumnya Fatihah. Nah ini kata guru kami, wah ini bahaya. Karena apa? Karena imam itu ketika baca, makmum harus mendengarkan. Jadi kita begitu ya. Kecuali asar dengan salat zuhur, Ustaz. Ya, kalau zuhur asar kan memang salat sir namanya, salat samar. Ya. Jadi suaranya itu dipelankan, disamarkan.
Ini wala yaqra'ul ma'mum, dan tidak membaca siapa makmum as-surah kepada surah fil jahriyati, ketika sholat yang bangsa jahriyah, baca nyaring. Ini tidak usah baca, tak usah baca, sudah ditanggung oleh imam. Justru kalau baca itu salah. Kalau dengan sengaja ini bahaya. Illa idza lam yasma', kecuali jika tidak mendengar siapa makmum sautal imami, kepada suaranya imam. Kalau memang suara imam tidak terdengar oleh makmum, maka makmum boleh baca surat. Dia baca Fatihah, baca nyaring gitu. Begitu. Jadi kalau sholat, sekali lagi, jadi imam, kasih kesempatan makmum baca Fatihah. Ini mesti belajar. Nah, cuma yang sekarang sering terjadi itu, kalau kita menggunakan, kadang makmum itu komplain, maafit dia tak dia baca surat gitu kan. Mari Fatihah pas nang pas tak baca surat gitu. Gitu kan? Kadang ada begitu, kadang malah ada yang agak radikal, bun mata maknang nang abid gila. Ini menunjukkan bahwa dia tidak paham, tidak tahu, tapi oma tahu gitu loh. Makanya yang bahaya itu tak tahu, tak ngerti, dia mau ngerti. Ya Allah. Ya artinya bagaimana imam juga mengerti ya, tidak terlalu lama lah. Yang penting ini dijalankan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bagus nanti cara ibadah yang model seperti ini, imam makmum bagus, makmum imam juga bagus. Gitu. Jadi kasih kesempatan, walaupun nanti tidak sepanjang atau selama suratul Fatihah, tapi yang pasti imam harus kasih kesempatan kepada makmum untuk baca suratul Fatihah. Itu yang kelima. Jadi etika menjadi imam seperti itu, atau etika berjamaah. Kemudian makmum tidak usah baca surat, ya. Seperti tadi itu sudah. Setelah itu wala yazidul imam ala salasatin. Ini yang keenam. Wala yazid, dan tidak menambah al imam siapa imam ala salasatin atau ala salasin fit tasbihat, atas 3 bacaan tasbih. Ini beda redaksinya, tulisannya. Kalau di sini ala salasatin fi tasbihat, kalau di kitab yang kuning ala salasin fi tasbihatin, gitu ya. Ala sawab, ini lebih tepat yang ala salasatin fi tasbihatir ruku' wa sujud, di dalam bacaan tasbih ruku' dan sujud. Jadi tidak boleh nambah dari 3. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Cukup 3 kan? Tak usah tambahin. Kalau menjadi imam, tak boleh. Jadi ini sudah jumhur, ini ulama sepakat mentuti imam tak usah tambah pasampurna, sudah pasampurna. Begitu. Artinya kemarin dapat penjelasan yang ringan, tapi tidak tergesa-gesa. Cek kabur, tapi tak abid. Gitu. Nah, di sini ada penjelasan. Naam rawa atau ruwiyah bahwasanya Anas bin Malik lamma shalla khalfa Umar Abdul Aziz wa kana amiran bil Madinah. Di syarahnya kitab ini menjelaskan bahwa diceritakan bahwasanya Anas bin Malik ini seorang ulama, ya,
seorang ulama, Imam Malik ini. Beliau sholat, di belakangnya Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz yang kala itu menjadi seorang pemimpin. Ini seorang pemimpin sekaligus ulama, hebat ini. Ada yang memberikan gelar sebagai bagian daripada Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang kelima, Umar Abdul Aziz, termasuk cicit daripada sahabat Umar ini, yang sampai saat ini diabadikan nama besarnya di kota Mekah itu dengan sebutan King Abdul Aziz. Jadi ada bandara namanya karena saking hebatnya, saking mulianya. Jadi ketika beliau menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin, itu tidak ada serigala makan kambing, tidak ada. Jadi ketika beliau menjadi seorang khalifah, tidak ada serigala yang menerkam kambing. Tidak ada kucing makan tikus, tidak ada. Karena takut juga, pemimpinnya adil, gitu kan? Pemimpinnya, sehingga ketika ada seekor domba yang diterkam oleh serigala, orang mengatakan Abdul Aziz sudah wafat. Umar Abdul Aziz sudah wafat. Apa buktinya? Itu sudah ada berani serigala menerkam domba. Saking adilnya. Beliau mengatakan, Anas bin Malik, ma sallaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha syab. Apa kata beliau? Aku salat di belakang seseorang ini tidak pernah menemukan salat yang sebagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti salatnya Umar Abdul Aziz ini. Hebat ini salatnya ini. Begitu. Jadi beliau ini seorang presiden, seorang pemangku jabatan tertinggi kala itu, sekaligus jadi imam. Amun aboje hebat tuh. Sampai disebutkan salatnya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi mendeti imam, rukuk, sujud, jabidan. Jangan lama-lama. Kalau kok husuk kok ngimamin, Allah. Husuk ketibi ini serse budi diki. Gitu kan? Min bode sesepo, bode sesongkan, bode sesake, benar kanan gitu. Cukup 3. Wala yazidu fit tasyahhudil awal. Nah, ini juga yang ketujuh ini, yang ketujuh. Dan tidak menambah atau tidak boleh menambah ya di tasyahhud awal ba'da qaulihi Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada bacaan Allahumma shalli ala. Jadi mentahiyat awal, ayat awal ini nek isyaratnya, nek ikan to beda. Mana kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa yaktasiru fi rak'atain al-akhiratain 'ala al-Fatihati. Jadi tidak menambah ketika tasyahud awal setelah bacaan Allahumma shalli ala Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup. Tok kata Kiai Badri, tok kendina lah. Nah, enggak usah ditambah wa ala ali Muhammad atau ala ali Sayyidina Muhammad. Enggak usah. Kenapa? Fa inna sholata 'alal al
karena sungguhnya solawat atas keluarga fihi ketika tasawuf awal la tusannu ala sahih, tidak disunnahkan menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat ya begitu. Itu bagi imam. Bagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai. Sudah selesai. Tak usah. Malah kalau guru kami Ustaz Haji Abdul Manan itu pernah memberikan penjelasan, ini kalau ditambah wa ala ali Muhammad makruh. Bisa batal nanti kamu. Apa aja maca sholawat ke keluarga. Iya. Tapi di saat tasahud Merana kau beda kenang nih ada tempatnya. Bukan tidak mau nambah, tapi memang ketentuannya sampai di sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Tok cukup kata Ghibadri begitu. Itu mabniun ala takhfif untuk imam. Tapi makmum fa yusannu lahu ayyastaghila bidu'a idza faragha min at-tashahhud was shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-imam. Bagi makmum kalau sudah baca sampai di sana ternyata imam belum selesai, maka bisa nambah kalau makmum. Tak nakal kalau ngomong. Doa ada apa-apa. Khusus itu bedanya. Ya. Bedanya. Karena apa? Karena nikah artinya bacaan tidak ada keterkaitan dengan gerakan. Wayak tasir ya, dan yang ketujuh mengambil ringkas firrok'atain dalam 2 rakaat al-akhirataini yang terakhir al-fatihati atas suratul fatihah. Jadi kalau 2 rakaat umpamanya sholat isya 1 rakaat 2 rakaat pakai surat, maka untuk rakaat ketiga dan keempat diringkas alal fatihati, cukup membaca suratul fatihah, tidak usah baca tak usah aja, tak usah. Tapi makmum kalau masih ada waktu disunnahkan, tidak apa-apa. Jadi kalau kita jadi makmum, rakaat ketiga, rakaat keempat, setelah Fatihah, imam belum ruku, maka kita dianjurkan baca paham? Misalnya kita baca surat di pertengahan misalnya, makmum itu ruku, imam ruku, apa kita tetap dilanjut karena kita ngikutin dari awal untuk kita berjamaah? Nah, jadi kalau umpamanya imam belum selesai, kita Fatihah sudah selesai, kita baca surat, seandainya di pertengahan surat kita membaca imam ruku, kita ikut ruku. Yang penting ayatnya diselesaikan. Tidak perlu mempertahankan surat sampai selesai. Begitu. Nah, jadi ini yang utama begitu ya, seperti itu. Ayyaqra as-surah fi salisati war rabi'ah jika selesai. Sebelum imam selesai. Jadi begitu. Ini kelebihan bagi seorang makmum. Wala yutawwilu 'alal qaum, wala yutawwil, dan tidak memanjangkan imam atas kaum. Artinya tidak terlalu panjang. Wala yazidu, dan tidak menambah du'aahu kepada doanya fit tasyahhudil akhir, di tasyahhud terakhir, ala qadri tasyahhudihi, atas kadar tasyahudnya imam, wa sholatihi, dan sholatnya imam.
atau salawatnya imam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga bagi seorang imam, tasahud akhir tidak boleh panjang-panjang, tidak usah nambah doa, ya, tidak usah nambah doa panjang. Tasahud, sholawat, sudah. Bal al-afdal ay yakuna ad-du'a aqall minhuma li'annahu tabi'a lahuma wa ziyada ala qadrihima tukrahu 'ala al-imam wa la tadurru 'ala ghairihi. Ini kalau ditambah doanya maka membuat makruh. Imam itu makruh untuk imam, bukan untuk selain imam. Jadi asyhadu Allah subhanahu wa ta'ala kama sallallahu alaihi wasallam fil alamin innaka hamid. Sudah. Kalau umpamanya mau ditambah kan ada doa ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabina min fitnatil mahya wal mamat. Gitu ya. Ada yang muqallibal qulub. Nah, itu juga itu sunnah, itu ada anjuran doa itu. Ya, mungkin cukup itu aja. Tidak usah banyak. Begitu. Itu sudah cukup. Nah, sebentar. Ini yang ke-8 ya. Itu yang terakhir. Jadi yang ke-8 adabnya, etikanya menjadi imam atau ikut dalam berjamaah itu adalah kita meringkas, tidak boleh memperpanjang di rakaat yang 2, 3 dan 4, cukup Fatihah, gitu kan? Dan setelah itu tidak memperpanjang kepada kaum, artinya imam ini sampai kaum menunggu, dengan cara tidak menambah doa setelah tasahud akhir. Walaupun itu istijabah, jangan. Dan setelah itu wayanwi, berniatlah imam al-imam inda taslim, ketika salam itu, ketika salam ma'an niyatit tahallul, dengan niat dia keluar selesai dari salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi niat itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemarin sudah dikasih penjelasan, tidak usah tambah wabarakatuh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Wayan wil qaum bi taslimihim jawabahu, dan orang makmum dianjurkan ketika salam niat menjawab salamnya Assalamualaikum. Tapi bukan waalaikumsalam, tapi assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Bi taslimihim. Ay al-imam ayraddu alaihi ziyadatan al-ibtida' wa yanwi radd as-salam minhum man ala yaminihi bit taslimatin as-tsaniyah wa man ala yasarihi bil ula. Nah, jadi ini disunahkan kalau makmum itu menjawab salamnya orang yang kanan kiri. Assalamualaikum. Di samping niat keluar dari sholat. Begitu. Dan ini juga kemarin sudah disampaikan, salam itu gini ya. Kemarin sudah ya. Nah, jadi niat salam yang kemarin itu sudah selesai pembahasannya. Terus niat untuk mereka kaum muslimin, untuk para malaikat, itu sudah ada. Bitaslimihim jawabahu wa yalbasul imam sa'atan ba'da ma yafrahu minas salamah wa yuqbilu 'alan nas biwajhihi. Wala yalbas, sampai di sini dulu, itu menjelaskan setelah salam.
Wa yalbas dan diam siapa imam sa'atan sebentar ba'dama yafragu minas salam setelah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pas diam kemudian. Begitu. Nah kalau menurut Kiai Badri, kami dikasih doa. Ba'an mare salam kata beliau. Mon bisa atuh. Mantra de bakal Mekah Madinah kata beliau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baca ya Rabbi balighna nazul. Ya Rabbi balighna. Ini ijazah dari guru kami. Kalau salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca ya Rabbi balighna, yang artinya ya Allah sampaikan saya bisa ziarah Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rabbi balighna. Itu ada di tiba itu ya. Ya Rabbi ya sami du'ana ya Rabbi balighna. Ada yang baca itu dari depan, ya Rabbi ya sami du'ana ya Rabbi balighna. Ada yang cukup itu, ya Rabbi balighna setiap selesai salam. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih mengamalkan. Ya Rabbi balighna. Semoga nyampe Mekah Madinah ya. Berkah ngaji ini. Insyaallah ini sudah alhamdulillah selesai kita ngaji sampai di sini dulu. Makanya mulai dari Rajab, Sya'ban dimohonkan oleh Rasulullah. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab. Berikan keberkahan di bulan pertemukan dengan Ramadan. Ini insyaallah nanti kalau ada pertemuan lagi kita akan sama-sama mengkaji bagaimana cara mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Ramadan. Insyaallah moga-moga tangki Ramadan ini kita sudah merindukan Ramadan. Kita sudah merindukan nuansa suasana ketika lantunan ayat-ayat Al-Qur'an mengisi masjid, mengisi mushola, mengisi rumah-rumah kita. Kita merindukan saat-saat ketika kita bisa buka bersama dengan istri anak-anak. Kita merindukan saat kita bisa sholat tarawih bersama, masya Allah. Kita merindukan hal-hal yang indah seperti itu. Semoga Allah izinkan pertemuan ini dengan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimu minna wa taqabbala ya Rabb. Sampaikan kami kepada Ramadan, berikan Ramadan kepada kami. Ya Rabb, kama barakta alaina fi Rajab, barik lana fi Sya'ban. Sebagaimana Engkau berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ma baqiya min Sya'ban, sisa-sisa Sya'ban, berkahi kami ya Rabb, berkahi kami. Balighna Ramadan, a'inna 'ala siyam wal qiyam, berikan kekuatan bisa puasa, bisa tarawih, bisa Al-Qur'an, bersama-sama Al-Qur'an. Ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersama seluruh orang-orang yang kami cintai, ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah, dan semua orang-orang yang sakit kita doakan diangkat penyakit oleh Allah, diberikan kesabaran, diganti orang-orang yang susah dengan kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.